Be Smart with Creative TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Ustazah harap kalian tetap sehat dan semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yuk kita belajar sama-sama. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, Ustazah mau tanya loh, mengapa tinggi badan dan berat badan kita selalu berubah dari waktu ke waktu? Apakah kalian ingat saat masih bayi, kalian bisa berjalan sendiri kah? Atau bisa membaca buku dengan lancar? Tentu tidak, bukan? Nah, teman-teman, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia. Yang pertama adalah pertumbuhan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Nah, teman-teman, pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Teman-teman, makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Macam-macam makanan sehat dan bergizi adalah 1. Makanan pokok, 2. Lauk pauk, 3. Sayur-sayuran, 4. Buah-buahan, dan yang kelima susu. Yang pertama, makanan pokok. Makanan pokok mengandung karbohidrat. Contohnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Makanan sehat yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk mengandung protein. Protein dibagi menjadi 2. Yang pertama, protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan. Contohnya ikan, daging, telur, dan cumi. Yang kedua adalah protein nabati, yaitu protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya tahu, tempe, dan lain-lain. Makanan sehat yang ketiga adalah sayur-sayuran. Sayur-sayuran biasanya mengandung vitamin. Contohnya kangkung, bayam, wortel, buncis, dan lain-lain. Yang keempat adalah buah-buahan. Buah-buahan biasanya banyak mengandung vitamin. Contohnya apel, anggur, jeruk, pisang, dan lain-lain. Yang kelima adalah susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Berikutnya, kita akan membahas contoh perkembangan. Pada saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi, seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak dan berjalan sendiri. Contoh perkembangan yang kedua, saat masih bayi, kita tidak mampu memegang dot susu sendiri.
Tetapi saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya adalah fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dimulai saat bayi, lalu kanak-kanak, lalu anak-anak, terus masa remaja, masa dewasa, yang terakhir masa lansia atau manula. Nah, teman-teman, kalian pasti sekarang sudah tahu bukan tentang materi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kesimpulannya, pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah makanan yang sehat dan bergizi. Yang kedua adalah kebiasaan olahraga. Dan ketiga adalah keturunan atau gen dari orang tua. Nah, sekarang pasti kalian sudah mengerti. Teman-teman, sekarang saatnya kita belajar tentang penjumlahan bersusun. Siapa yang tahu penjumlahan bersusun ada berapa? Ya, betul, ada 2, yaitu penjumlahan bersusun tanpa menyimpan dan yang kedua penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, penjumlahan bersusun tanpa menyimpan. Contoh soalnya seperti ini teman-teman. Pak Rahmat membeli 1.500 butir telur ayam. Hari berikutnya, Pak Rahmat membeli lagi sebanyak 1.350 butir. Berapa jumlah telur ayam yang dibeli Pak Rahmat semuanya? Coba kalian hitung. Siapa yang bisa? Mudah sekali. Yuk, kalau begitu kita hitung bersama-sama. 1.500 ditambah 1.350 sama dengan titik. Yang pertama, kita tulis dulu 1.500. Yang kedua, kita tulis 1.350. Lalu kita jumlahkan. Berapa ya jumlahnya? Ingat, menghitungnya dari belakang. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 5 sama dengan 5. 5 tambah 3 sama dengan 8. Dan 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi 1.500 ditambah 1.350 sama dengan 2.850. Yang kedua, yaitu penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan, teman-teman. Contoh soalnya yaitu Pak Samsul adalah peternak ikan lele dan mujair. Ikan lelenya berjumlah 2.250 ekor dan ikan mujairnya berjumlah 3.845. Berapa jumlah ikan-ikan Pak Samsul? Nah, cara pengerjaannya teman-teman seperti ini. 2.250 ditambah 3.845 sama dengan berapa? 2.250 ditulis paling atas, bawahnya ditulis 3.845. Lalu kita jumlahkan dari belakang dulu ya. 0 tambah 5 sama dengan 5, 5 tambah 4 sama dengan 9, 2 dan 8 sama dengan 10. Kita tulis nolnya saja, satunya kita simpan di atas 2. Kemudian kita tambah, 1 tambah 2 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi 2.250 ditambah 3.845 sama dengan 6.095. Nah, itu tadi kalian sudah belajar penjumlahan bersusun. Semoga bermanfaat.
Meskipun kalian belajar di rumah, tetap semangat belajar, tetap semangat beribadah, dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.